Tolong, Pak Gu, saya salah. Tolong, Pak Gu, saya salah, Pak Gu, saya tidak berani lagi. Pak Gu, beri saya kesempatan, Pak Gu. Gu Yanshen, iblis berwajah hitam. Walau hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Bowel. Pak Gu, keluarga Gu menyiapkan pesta menyambut Anda, dijadwalkan 3 hari lagi. Apakah Anda akan hadir? Hanya sekelompok penjilat. Tidak ada yang perlu dilihat. Jiang Ning yang Anda cari akan hadir di pesta tersebut. Siapkan pesawat. Segera pulang ke negara. Jiangning, cepatlah. Ayo ikat dasiku. Tidak boleh terlambat ke pesta malam ini. Mama, Yoyo merasa tidak nyaman. Yoyo, sayang. Minum obat dulu ya. Yoyo akan segera merasa lebih baik. Songyi, bisa aku tidak pergi ke pesta malam ini? Yoyo sedang sakit. Ingin menemani di rumah jika... Anak demam tak apa, pembantu jaga saja. Malam ini pesta putra mahkota Gu baru pulang dari luar negeri. Tahu betapa susahnya dapat undangan ini? Proyek miliaran di kota A akan berhasil? Semua tergantung kinerja malam ini. Pakai sekarang juga. Nikahi dia. Ning, nanti pasti aku kasih kamu hidup enak. Gadis cantik dan... Mau nikah sama Songyi dari keluarga biasa? Prestasinya bagus dan sukses. Aku mau. Apa gadis cantik dan kaya? Harus diam di rumah, lahirin anak untukku. Yang diandalkan wajah ini. Orang-orang di lingkaran ini. Semua tahu aku menikahi kampus bunga bersinar dari Universitas A. Adalah kartu namaku yang terbaik. Harus pergi. Oh ya, pangeran itu adalah orang yang sangat kejam. Malam ini. Tidak boleh ada kesalahan. Mengerti? Iya. Tersenyumlah padaku. Jangan pasang muka masam. Memalukan saya. Halo Bu Song, saya adalah sekretaris Tuan Song. Tuan Teng Teng. Wah, kalungnya cantik sekali. Songyi, kok bisa beli kalung semahal ini? Siapa suruh kamu menyentuh barang saya? Ini untuk klien penting. Kalau rusak, kamu ganti. Jangan sentuh lagi. Bilang untuk klien? Kenapa dipakai di leher dia? Kenapa Bu Song terus menatap kalungku? Kalung ini adalah hadiah dari orang terpenting dalam hidupku. Dia bilang hanya berlian paling berkilau yang pantas untukku. Romantis kan? Sekretaris Ruan, beruntung sekali. Bos Song sering memuji seleraku, tahu cara menghargai yang berkualitas, tak seperti yang lain, menyamakan hal yang tak berharga dengan mutiara. Nona Ruan, Anda cerdas dan jika energi ini diberikan ke pekerjaan, aku yakin hasilmu akan lebih baik. Tentu saja, hari ini pesta penyambutan putra mahkota keluarga Gu yang baru kembali. Rumor mengatakan dia kejam dan tak berperasaan, tidak bisa mentoleransi kesalahan. Jadi pesta hari ini harus tidak boleh ada sedikit pun masalah. Kalau tidak, tidak ada yang sanggup bertanggung jawab atas akibatnya. Nyonya Song, tidak ingin mendengar cerita tentang Tuan Song? Maaf, Anda telah menyinggung perasaan saya. Tuan muda segera tiba. Waduh, gawat. Pangeran datang. Pangeran sudah sampai?
Ini pesta penyambutan. Apa yang terjadi? Siapa yang lakukan ini? Dia. Beberapa tahun lalu, Kamu tidak apa-apa? kamu baik-baik saja? Dia, benar-benar dia. Pak Gu. Maaf sekali. Maaf, istri kurang mengerti. Kami mengganggu. Mohon kebesaran hati untuk tidak memperhatikan kami. Habis sudah. Jamuan penyambutan begini, pangeran pasti marah besar. Song Yi pasti habis. Masuk untuk proyek. Sekarang bukan proyek, kerja pun tidak terjamin. Bukan cuma itu, bikin marah pangeran, jangan harap bisa bertahan di lingkaran Beijing. Pak Gu, bagaimana mengurus dua orang ini? Pak Gu. Itu kesalahan istri saya Jiangning, tidak ada hubungannya dengan saya. Anda sudah menikah. Anda sudah menikah. Kenapa putra mahkota menanyakan dia menikah? Mungkin ingin tahu siapa istri yang berani merusak pesta penyambutan, tidak akan ada akhir yang baik. Tidak ada yang berhasil, membuat masalah, 7 tahun memberatkan saya, melanggar putra mahkota. Proyek ini bisa gagal, apa yang harus saya lakukan? Saya harus mencari cara melepaskan diri. Ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa, cerobohan, tidak tahu apa-apa, bencana malam ini dan saya Song Yi. Tidak ada hubungannya. Apakah Direktur Gu akan menghukum? Kamu marah padanya. Manir Song salah lihat. Menikahi wanita yang bikin masalah, bukan membantu, malah selalu menghalangi. Wanita ini harus diceraikan. Lihat diri sendiri dulu. Benar-benar Dirinya seperti bunga sekolah. Jiangning, akhirnya aku menemukanmu, sayang sekali aku datang terlambat. Orang brengsek seperti itu tidak layak untukmu, kamu seharusnya jadi permata yang berharga, bukan terbuang di lumpur seperti ini. Kamu harus jadi versi terbaik dari dirimu. maafkan aku. Menangis itu buat apa? Cepat minta maaf sama pangeran. Gak apa-apakan. Kamu terluka. Pangeran bahkan memeluk Ibu Song. Istri dipeluk di depan umum, malu banget. Wah, istrimu hebat ya. Baru ketemu pertama kali udah bikin pangeran jatuh hati. Kamu bilang dia selingkuh. Mungkin udah sejak lama. Diam kamu. Sung, lihatlah sikap pangeran terhadap istrimu. Sung, kamu beruntung. Sung, bilang ke istrimu supaya nyebut kebaikan kita di telinga pangeran. Soal proyekmu itu cuma satu kata dari pangeran aja. Saat itu nanti, kami semua berharap bisa mendapat manfaat darimu. Kata-kata baik. Dia adalah istriku, Song Yi. Dia pasti berpihak padaku. Jiangning, aku sungguh meremehkanmu. Ambil kotak pertolongan pertama. Baik. Datang. Sakit. Siapa wanita ini? Sudah bertahun-tahun dengan Pak Gu, tapi belum pernah lihat dia panik untuk seseorang. Pak Gu, terima kasih atas bantuannya. Ini adalah cedera ringan. Itu bukan masalah. Tidak ada yang namanya goresan di mata saya. Panggil dokter, cari obat terbaik, dan jangan tinggalkan bekas. Baik, Pak. Maafkan aku, TN Gu, karena merusak resepsi Anda. Maafkan aku merusak resepsi Anda hari ini. Orang seperti itu tidak pantas bersamamu. Tian Gu. Kau harusnya bisa melihat itu. Aku suka kamu. Pak Gu, kamu bercanda kan? Kamu tahu. Aku sudah menikah. Dia tidak pantas untukmu. Qinggao Kengjia. Bersamalah denganku. Maaf Pak Gu, tidak bisa menerimanya. Teramala. Anggap ini jalan keluarmu. Pikirkan baik-baik. Kapan saja bisa cari aku.
Jiangning, aku tak tahu ternyata kamu begitu menawan. Membuat pangeran ibu kota sendiri mengantarmu pulang. Hebat, Jiangning. Turun mobil, buru-buru pulang. Kenapa, tidak berbincang lebih lama dengan pangeranmu? Direktur Gu, cuma. Cuma apa? Cuma di pesta sangat memperhatikanmu. Jiangning, apakah aku terlihat bodoh atau buta? Dia melihatmu seolah ingin melahapmu saat itu juga. Aku tidak kenal dia. Bicara lebih lama kan bisa kenal. Kamu pergi rayu dia. Dekati dia. Dapat proyek di kota A. Bukankah itu hanya soal ucapannya? Sepertinya wajahmu ini masih cukup berguna. Kamu tak tahu malu. Aku ini istrimu. Tapi kamu malah suruh istrimu rayu pria lain. Aku saja tak peduli dikhianati. Kenapa kamu malu-malu? Kaksong. Pesta menyambutnya jadi berantakan. Proyek di kota A. Semua orang di lingkaran Beijing tahu kalau Gu Yanshen suka sama Jiangning, biar Jiangning mengambil hati Gu Yanshen. Proyek itu bukan masalah besar. Kalau Jiangning enggak mau gimana? Dia nggak mau. Aku punya banyak cara supaya ini bisa berhasil. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun pernikahan ke-7 aku dan Jiangning. Aku akan mengundang Gu Yanshen secara pribadi supaya dia hadir. Nanti biar dia dengan senang hati menemani Direktur Gu dan ngobrol manis beberapa kata. Memang Song Gege lebih cerdas. Saat Gu Yanshen senam, proyek di kota A akan diterima. Jiangning penghalang itu harus dipindah. Maaf sayang, hari penyambutan itu. Aku terlalu impulsif. Aku seharusnya tidak bicara seperti padamu, dan juga tidak memaksamu. Semua itu karena aku sangat peduli padamu. Selama 7 tahun ini, aku tahu kamu mengalami kesedihan. Aku yang salah. Terlalu mementingkan karir dan mengabaikan perasaanmu. Kejadian 2 hari lalu, kamu telah kelewatan. Jangan marah lagi, hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang ke-7, aku sudah pesan hotel. Ada kejutan untukmu, sebagai gantinya atas kekurangan selama tahun-tahun ini. Kita mulai lagi dari awal. Tolong beri aku kesempatan ini. Malam ini ya? Pakailah baju yang bagus dan datang tepat waktu. Aku janji, akan jadi malam yang tak terlupakan seumur hidupmu. Hang. Kenapa dihias mewah sekali? Siapa? Sayang, jangan takut, ini aku. Sayang. Mari kita coba sesuatu yang berbeda. Dengarkan. Jangan dibuka. Minum sedikit wine untuk santai. Ini obat yang kuat. Jiangning, kita lihat nanti gimana kamu kabur malam ini. Di sini, tunggu suami. Jangan lepas kain. Dengar? Ya, tahu. Tuan Gu, ini Song Yi. Saya kirimkan kartu kamar, undang Anda untuk minum malam ini. Ning Ning juga ada. Tuan Gu, manajer Song khusus mengirimkan kartu kamar ini, katanya Anda diundang malam ini. Katanya isinya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Dan Nona Jiang juga.
Sedang mempersiapkan mobil. Menurutmu apakah Gu Yanshen akan datang? Jika dia tidak datang, obat Jiang Ning akan sia-sia. Asalkan dia tertarik dengan Jiang Ning, dia pasti akan datang. Laki-laki itu, terutama Gu Yanshen, yang di puncak, semakin sulit didapat. Semakin dia ingin mencoba. Tunggu dan lihat pertunjukan bagus ini setelah malam ini. Proyek kota A sekarang milikku. Gu Yanshen juga akan menjadi penopangku. Panas sekali. Song Yi, Ini hadiah besar yang kamu siapkan. Demi proyek, bahkan istrimu pun kamu korbankan. Kamu sendiri yang datang. Song Yi hari ini kenapa terasa berbeda? Kamu bukan suamiku. Bagaimana kamu bisa ada di sini, Song Yi? Kamu harus tanya suami baikmu itu. Ulang tahun ke-7 kami. Song Yi bilang aku ke hotel. Katanya ada kejutan untukku. Kejutan. Lihat ini. Ini suami baikmu. Mengirimmu ke tempat tidurku seperti hadiah. Hanya demi satu proyek. Dia menjualku. Dia menjualku. Demi sebuah proyek. Dia menjualku. Tujuh tahun pernikahan. Yang kupikir adalah saling mendukung ternyata cuma lelucon sepihak. Di mata Song Yi, aku bukan istri. Hanya sekadar bidak yang bisa diberi harga. Tukar proyek dengan tubuh. Jangan bersedih untuk orang seperti dia, sekarang kamu tahu seperti apa dia sebenarnya. Tinggalkan dia, tinggallah bersamaku. Tinggallah bersamaku. Song Yi adalah sampah. Dia tidak pantas bersamamu. Dia membungkusmu seperti hadiah dan mengirimmu ke tempat tidurku untuk sebuah proyek. Ulang tahun pernikahan. Ternyata itu hanya tipuan yang rumit. Aku bahkan mengharapkan kejutan saat Song Yi menawariku sebuah harga. Aku ini apa? Aku ini apa? Minta seseorang merekam video. Lihat sendiri saja. Kacau. Berani dia buat ribut? Nanti setelah aku dapat proyek itu, dia bebas ribut di mana. Kalau Gu Yanshen suka padanya, dia bisa bantu aku di grup Gu. Pukul 2 burung sekali lempar. Ternyata sudah bermain bersama. Pantas saja. Dia bilang kalung yang diberikan ke klien muncul di leher Ruan Tangtang. Lihatlah siapa dia sebenarnya. Sekarang harusnya sudah menyerah, kan? Bersama dengan aku. Bersama denganmu. Apa yang bisa aku dapatkan? Aku bisa jadikanmu nyonya. Membuatmu mencapai posisi tertinggi di lingkaran Beijing. Membuat orang-orang yang meremehkanmu. Mulai sekarang aku hanya bisa menatapmu. Kamu bercanda? Aku serius. Kamu itu seperti mutiara, harusnya dijaga baik-baik. Jangan terpengaruh dunia luar. Proposal proyek kuserahkan pada terserah kamu cara melakukannya. Song Yi, apa yang kamu inginkan, aku justru tidak akan memberikannya. Apakah Tuan Gu masih belum mau melepaskannya? Jiang Ning. Gu Zong benar-benar perhatian. Sudah tidur dan bahkan mengantarku kembali ke Song Yi. Jiang Ning, lihat aku. Aku mengantarmu pulang untuk membuatmu mengurus prosedur perceraian. Ingat. Hubungi aku kapan saja jika ada masalah. Benar-benar perhatian, sama sekali tidak menganggapku sebagai suami, langsung mengantar pulang. Sungguh jahat.
Ini kelinci yang dijahit oleh ibu untukku. Sekarang milikku. Ibu bilang kamu dan ibumu harus pergi. Barangmu tentunya juga milikku. Mengintimidasi putri saya di rumah saya. Sialan kau. Ibu, dia memukulku. Wanita jahat ini memukulku. Mimi. Apa kau baik-baik saja? Ibu, bibi jahat itu memukulku. Phil. Ruan Tongtang, kau tahu apa yang kau lakukan? Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Beraninya kau membiarkan putrimu menggertak putriku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Beraninya kau memukulku? Beraninya kau. Kamu orang seperti ini, bukan karena takut padamu, tapi tangan kotor kalau memukulmu. Kenapa ribut-ribut? Pagi-pagi tidak bisa membiarkan orang tenang. Kakak Song, kakak Ning, entah kenapa tiba-tiba memukul Tang Tang. Dan mengatakan bahwa aku ini wanita. Jiang Ning. Aku lihat kamu benar-benar bisa beraksi, ya, menempel pada Guyan Shen. Menjadi orang pangeran, berani tiran di rumah. Jangan pikir ada pendukung bisa memasukiku. Ayah, dia merebut kelinci aku dan memukulku. Diam. Bisanya nangis, masalah sepele bikin rumah kacau balau. Sama kayak ibumu. Selama 7 tahun ini, demi cinta, saya telah mengorbankan diri, menahan kesabaran, dapat penghinaan dan luka dari dia. Anak perempuan ikutan terhina. Cukup sudah. Benar-benar cukup. Song Yi, kamu benar, aku memang tidak ingin menahan lagi. Kenapa? Ingin menemui Tuan Besar? Jiang Ning. Lihat sendiri, seperti apa kamu? Tanpa aku, kamu bisa apa? Kamu menyebutkan Gu Yanshe. Surprise peringatan pernikahan maksudmu membuatku pingsan dan membawaku ke tempat tidur? Song Yi, kamu benar-benar bajingan. Ning Ning. Kenapa bisa mikir begitu tentang aku? Semua yang aku lakukan ini demi keluarga kita. Kamu juga tahu, selama kita dapat proyek kota A, keluarga Song mencapai puncak kejayaan. Saat itu, pasti akan memberi kompensasi baik padamu. Beliin perhiasan yang kamu suka. Bawa kamu liburan ke Eropa. Diam. 7 tahun sudah. Berapa lama mataku buta, tertipu oleh pria seperti ini. Ning Ning. Kamu dan Pak Gus sudah begitu, dia harusnya kasih proyek itu ke saya, kan? Di mana kontraknya? Kamu bawa nggak? 7 tahun pernikahan di matanya. Bahkan nggak sepenting kontrak. Aku melihat wajah busuknya. Kontrak. Nggak dapat. Apa kamu bilang? Kamu dimanfaatkan. Kamu mengirimku ke tempat tidurnya. Dimanfaatkan tanpa dapat kontrak, wanita tak berguna. Kenapa aku menikahi kamu? Gu Yanshen lebih baik dari kamu. Aku. Hari ini aku akan menghajarmu, yang membuatku cemburu dan tak bisa menyelesaikan masalah. Berani memukulku. Kenapa aku tidak memukul Song Yi, orang sepertimu, aku merasa tangan kotor memukulmu. Jiang Ning, kamu gila, kakak Song begitu baik padamu. Membuat dia cemburu, kamu bahkan memukul dia. Aku rasa kamu sudah bosan bermain dengan Gu Yanshen dan pulang untuk melampiaskan. Doakan sekeluarga. Bahagia selamanya. Kita bercerai. Cerai? Jiang Ning, kamu sudah dibodohi oleh Gu Yanshen, ya? Kamu sudah menjadi ibu rumah tangga selama 7 tahun, tanpa aku mau kemana? Mau makan angin? Atau pergi ke Gu Yanshen yang sudah bosan denganmu? Song Yi. Walaupun tidak punya apa-apa, aku tidak akan hidup denganmu lagi. Bajingan. Kamu juga pantas bicara, jangan mengira Gu Yanshen menyentuhmu lalu jadi istimewa. Wanita, siapa yang memberimu keberanian untuk bicara cerai? Benar-benar lucu. Setelah Gu Yanshen bersamamu, dia tidak memberi kontrak proyek. Masih berangan jadi nyonya Gu? Jangan mimpi. Dia kan pewaris, wanita seperti apa yang belum dia temui? Dia tertarik padamu, cuma karena menganggap bermain dengan istri orang berasa segar dan menggairahkan. Tak tahu malu. Taek Song. Dia sudah tidak berguna lagi. Usir saja dia. Pergi. Lihatmu saja membuatku jijik, bawa anakmu, segera keluar dari rumahku. Yuyo juga anakmu. Sejak kamu naik ke ranjang Gu Yanshen, kita sudah tidak ada hubungan. Pergi. Pergi.
Yoyo, kau baik-baik saja? Ibu, kita mau kemana? Yoyo, aku akan membawamu menemukan tempat tinggal, oke? Ibu, aku kedinginan. Aku pusing. Yoyo, aku akan membawamu ke rumah sakit. Ini salahku. Maafkan aku. Semoga lekas sembuh. Songyi, kau sampah. Aku belum selesai denganmu. Perawat, kabar putriku? Anak aman tetapi perlu observasi di rumah sakit. Bayar dulu biaya. Oke. Dokter, Tunggu sebentar. Maaf, kartu Anda sudah dibekukan. tidak mungkin. Tolong coba gesek lagi. Nona, memang sudah dibekukan. Semua akun terkait menunjukkan masalah. Songyi, kau tidak hanya ingin menghancurkanku, bahkan jalan hidup Yoyo kau tutup. Kalau ada apa-apa pada Yoyo, aku akan jadi hantu jahat yang... Bayar atau tidak, kalau tidak punya uang, jangan buang waktu. Bagaimana kalau menghambat orang lain yang butuh pertolongan? Kartu ini belum pernah digunakan. Demi Yoyo tidak peduli. Tolong coba gesek sekali lagi. Apa ini? Ini adalah kartu hitam global. Silakan tunggu sebentar. Akhirnya izinkan aku mendekat. Aku sudah memikirkan, aku dan Songyi bercerai, Yoyo di rumah sakit. Kamu datang menjemputku sekarang. Baik, Pak Gu, rapat internasional ini. tunda, segera siapkan mobil, jemput Nyonya pulang. Aku bisa menjadikanmu Nyonya Gu, membuatmu selevel tak tertandingi di Beijing. Menjadi Nyonya Gu mungkin juga tidak buruk, Songyi. Selama 7 tahun penghinaan dan rasa sakit yang saya alami, akan saya kembalikan semuanya dengan bunga. Semua orang bersiap, segera siapkan mobil terbaik untuk menjemput istri dari rumah sakit pusat. Wah, gila. Siapa orang penting yang datang ini? Harus segera mengabadikan ini dengan ponselku. Jangan-jangan itu Tuan Muda Gu? Nyonya, saya datang menjemput Anda pulang. Tuan Gu memanggilnya apa? Tadi memanggilnya apa ya? Nyonya. Selamat datang kembali ke rumah, Nyonya dan Nona. Aku pernah bilang, akan membuatmu jadi wanita pertama di kalangan elit, berdiri di puncak. Akan membuatmu seperti bulan purnama. Apa yang kukatakan ini bukanlah dusta. Bawa Nona ke kamar anak-anak di lantai 2. Baik. Mama, aku pergi main ya. Kalian pergi siapkan makanan untuk Nona. Baik. Kamu bilang, akan membuatku jadi pusat perhatian bersinar. Jadi, kalau aku mau sesuatu, kamu akan bantu, kan? Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan menjadi pisau paling tajam di tanganmu. Aku ingin Songyi kehilangan reputasi. Segala yang dia lakukan, akan kubalaskan satu persatu. Desain perhiasan ini adalah bisnis utamaku, aku memang suka mengumpulkan desain perhiasan. Terutama karya dari Hua Yuran. Karya-karyanya penuh dengan semangat hidup. Sangat menyentuh hati. Semua ini, karya dari bertahun-tahun lalu. Jiangning, berhenti main-main dengan barang yang tak berguna, cepat bantu aku menyetrika kemeja. Malam ini ada rapat penting. Cepat.
Cepatlah. Terima kasih. Saya suka ruangan. Tidak perlu berterima kasih, kamu istirahat. Aku akan menyiapkan makanan. Ya. Demi Song Yi, aku mengorbankan impian desainku selama 7 tahun. Saatnya untuk kembali menggambar, aku harus hidup untuk diriku sendiri. Kamu adalah Hua Yuran. Why you ran? Ternyata kamu. Penghargaan emas lomba desain saat kuliah itu selalu kusimpan, tak kusangka ternyata itu kamu. Bantu aku mengadakan lomba desain yang paling megah yang semua industri tahu. Kamu punya ide. Pemenangnya langsung menangani proyek miliaran grup Gu. Aku mau Song Yi dan Ruan Tangtang ikut, biar mereka melihat harapan dan kemudian menghancurkan mimpi indah mereka. Aku bantu kamu, Buyer Marika Melihat APA Harta Yang Telemarika Buang. PAKGU. Dalam 3 hari kami akan menyelenggarakan kompetisi desain perhiasan internet. Hadiah juara 5 juta. Ditambah proyek tahunan bernilai miliaran. PAKGU. Level ini tertinggi dalam sejarah grup. Tambahkan satu hal, izinkan semua karyawan dan orang luar untuk ikut. Termasuk Song Yi dan sekretarisnya. Baik, saya akan mengurusnya. Semua orang di industri ini pasti akan mendapat kabar. Pertunjukan bagus ini akan dimulai. Proyek jutaan dan bonus 5 juta. Ini benar-benar seperti durian runtuh. Aku lulusan sekolah desain, pernah menang penghargaan di sekolah. Aku juga mau ikut. Baik. Kita ikut, kamu fokus desain. Tangani pasar, jaminan ganda. Perempuan Jiang Ning proyek kecil di kota A saja tak bisa dapatkan. Dapat bebek terbang. Tidak masalah. Proyek ini jauh lebih besar daripada di kota A. Kita dapat proyek ini, bisa sukses besar. Besok kita pergi ke pasar, beli beberapa batu mentah yang bagus. Meningkatkan nilai desain. Pilih yang terbaik. Kita harus menang. Batu mentah di sini terbaik, jika bisa dapat 1. Bisa menang di lomba desain. Masuk dan lihat. Kamu lihat wanita tadi, mirip Jiang Ning? Ya, memang mirip. Hanya mirip, bagaimana bisa dia? Seorang ibu rumah tangga dengan anak, bahkan tidak bisa masuk ke tempat seperti ini, mungkin. Sekarang dia kerja di restoran kecil bawa piring. Benar. Dan lihat mobil itu tadi, satu-satunya di Kyoto, pasti itu mobil eksklusif Pangeran Kyoto, Gu Yanshen. Wanita yang turun dari mobil itu pasti pacar barunya. Pantas auranya begitu kuat. Nyonya, Gu menyuruh bahwa batu mentah di tempat ini, berapapun harganya, jika Anda suka, Gu akan membelinya untuk Anda. Tidak selalu begitu. Selalu ada orang bodoh yang melawan aku. Kamu pergi dulu. Semua yang ada di sini. Sudah aku... Baik, Nyonya. Lihat ini. Batu ini kualitasnya sangat bagus. Jiang Ning. Kenapa baju tidak tahu malu? Song Yi sudah menolakmu, kenapa masih mengejarnya? Jangan khawatir, Sekretaris Ruan. Saya bukan datang untuk Song Yi. Tidak semua orang berminat mengambilnya. Seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa mengurus dapur datang ke tempat begini untuk apa? Jangan kira dengan sedikit licik bisa membuatku berbalik. Song Yi, kamu menganggap dirimu penting. Tenang saja, kedatanganku ke sini tidak ada hubungannya denganmu. Aku datang ikut acara lelang batu permata grup Gu 3 hari ke depan.
Beli bahan baku. Jiang Ning. Kamu belum bangunnya. Kamu mau ikut kompetisi desain perhiasan? Kamu seorang ibu rumah tangga yang 7 tahun cuma berkeliling di dapur. Masih bermimpi bikin desain? Jangan berhayal. Berhayal, kamu pikir desain itu permainan anak-anak? Tanpa aku, kamu bahkan gak bisa beli alat yang layak. Semua kartu atas namamu sudah aku blokir. Aku mau lihat tanpa uangku. Kamu bisa beli batu mentah itu gimana? Jiang Ning, jangan bikin malu. Kalau pinter pergi. Biarkan nanti nggak bisa keluar. Lalu kita lihat saja. Selamat datang semua di lelang pembelian batu permata internasional. Berikut adalah barang lelang pertama kita. Meskipun belum diasah, ini masih batu bagus. Bisa digunakan untuk ukiran perhiasan. 5 juta. Jiang Ning, kamu tidak melihat? Batu rusa ini kamu tawar 5 juta. Lihat permukaannya berlubang, sepertinya diambil dari tepi sungai. 5 juta untuk batu rusak. Ibu rumah tangga kurang wawasan. Batu kasar ini abu-abu, di pasar grosir puluhan ribu per kilo. Menggunakan kartu bekukan, berpura-pura kaya. 5 juta untuk batu rusa ini, pikiranmu tergencet? Batu ini cocok jadi penyangga. Dia menganggapnya harta karun. Penglihatanmu buruk, berani ikut kompetisi desain perhiasan 3 hari kemudian. Ternyata banyak orang di lapangan tidak berkompeten, tak perlu ditakuti. Tak ada yang istimewa seperti Song Yi. Song Yi, aku menantikannya. Saat memoles batu mentah ini, aku akan mempermalukanmu. Nona Jiang, mau lanjut menawar? Lanjut. Tawarannya disepakati. Jiang Ning, mari kita lihat seberapa lama kamu bisa berpura-pura. Sekarang cuma pura-pura hebat. Para tamu, selanjutnya yang akan ditampilkan adalah bahan perhiasan paling berharga malam ini. Ini adalah bahan langka yang bisa didesain menjadi perhiasan top. Barang siapa yang bisa menawarnya, dia akan mendapatkan keunggulan yang besar dalam kompetisi desain perhiasan mendatang. Harus mendapatkannya. Ini adalah penentu keberhasilan. Aku pasti mendapatkannya. Ini milikku. Suka permatanya? Kalau suka, kubelikan untukmu. Tidak perlu, aku mau main sendiri. Asal kamu senang. Harga awal 10 juta. 12 juta. Mahal sekali. Dapat batu ini, menang lomba desain. Proyek untung besar, uang ini bukan apa-apa. Masuk akal. 20 juta. 30 juta. Begitu banyak uang. Jiang Ning, kenapa buat masalah? Kamu ibu rumah tangga tidak bekerja selama 7 tahun, kartu sudah saya blokir. Kamu tidak punya uang, bagaimana berani melawan saya? Pinjam uang rentenir? Setiap hari cuma di dapur. Kamu tahu apa itu batu mentah? Biar saya beritahu kalian. Wanita ini mantan istri saya, dulu bahkan tidak berani masuk toko barang mewah, cuma bisa mengurus anak. Apa tahu tentang batu mentah? Ini sakit hati, bertengkar dengan mantan suami. Sungguh disayangkan wajah cantik, sayangnya otak kosong itu tak berguna. 40 juta, aku lihat bagaimana kamu akan menawar sekarang. 60 juta. 60 juta. Wah, fantastis sekali. Menyaksikan lelang ini, hidupku tidak sia-sia. Jiang Ning, jangan sebesar kepala. Kamu wanita terbuang tak diinginkan Song Yi. Wanita kusir dari rumah. Jiang Ning, dengan apa kamu akan bayar 60 juta ini? Kartu atas namamu sudah lama dibekukan oleh Song Yi. Jangan berpura-pura kaya di sini. Kalian. Bagaimana tahu kalau tidak Nona Jiang menawar 60 juta. Ada yang mau menaikkan tawaran? 60 juta pertama. 60 juta kedua. Bagaimana ini? Benarkah dia bisa memenangkan lelang? Dia pasti tidak punya uang banyak itu. Tawar. Aku ingin lihat bagaimana dia menyelesaikannya. 100 juta. 1 miliar. 1 miliar. Ya ampun, dia gila ya. Nawarin sampai 1 miliar demi batu itu. Song Yi, kamu hebat banget. Batu ini pasti jadi milik kita. Manajer Song menawar 1 miliar, ada yang lebih tinggi dari itu? 1 miliar, 1 kali. 1 miliar, 2 kali. Puresku, kenapa dia datang? Saya mau nyalakan lampion. Nyalakan lampion. Gila. Tuan muda menyalakan lampion. Dia ambil semuanya berapapun harganya. Siapa berani di Kyoto ini? Belum pernah ada yang menyalakan lampion di acara ini. Ini akan menghabiskan miliaran.
Siapa bersaing dengan tuan muda? Ini bukan lelang lagi. Jelas-jelas menyatakan kekuasaan. Masih mau lanjut? Tidak. Saya menyerah. Tuan Gu menyalakan lampion. Barang terakhir jatuh ke tangan Tuan Gu. Tuan Gu. Diantarkan permata ke rumah. Tidak perlu. Ini saya siapkan khusus untuk istriku, Nyonya Gu. Nyonya Gu, kapan pangeran menikah? Disembunyikan, tidak terdengar kabar sama sekali. Pantas pangeran ingin menyalakan lampion, ternyata hadiahnya untuk istri. Tingkat kasih sayang seperti ini sangat luar biasa. Jiang Ning. Gu Yanshen sudah lama menikah. Rencanamu gagal. Tidak ada bagianmu dalam desain perhiasan. Pria yang tidur bersamamu sudah menikah lama. Ingin menjadi Nyonya Gu, menjadi wanita pertama di Beijing, kamu pantas? Direktur Gu. Perlu memberi hadiah untuk istri Anda? Tentu saja. Istri saya ada di sini. Dia adalah Nyonya Gu. Apa? Nyonya Gu ada di sini. Perkenalkan. Jiang Ning adalah istri saya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Jiang Ning menjadi Nyonya Gu? Pangeran memang pasangan serasi dengan Nyonya Gu. Tidak heran pangeran menyalakan lampu langit untuk Nyonya Gu. Kasih ini sungguh membuat orang iri. Orang yang pernah saya injak, sekarang jadi Nyonya Pangeran Bumi Beijing. Jadi orang yang semua orang tunjukkan hormat. Song Yi, bukankah kamu bilang Gu Yanshen hanya bermain-main dengannya? Bagaimana dia benar-benar menjadi Nyonya Gu? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jiang Ning hanya wanita yang saya buang, ditinggalkan oleh semua orang. Gu Yanshen bahkan tidak mau memberi satu proyek padanya. Bagaimana mungkin dia jadi Nyonya? Dia masih mencintai saya. Menggunakan cara ini menipu saya. Benar. Pasti begitulah. Jiang Ning, jelaskan kata-katamu. Lepaskan aku. Apa hak menangkapku? Jiang Ning, kamu menipuku. Kamu istriku, bukan Nyonya Gu. Bohong, bukan? Kamu menipuku. Orang ini mungkin gila, benar-benar serakah. Lihatlah dirimu sendiri. Aku tahu kamu peduli padaku. Aku ini Nyonya Gu dari Kyoto. Bicara lebih sopan padaku. Kamu gila, kamu berani memukulnya. Wanita saya mau memukul siapa? Di tempat ini belum ada yang berani bilang tidak. Masih mau main? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tidak enak kan merasa terhina? Saat dulu anakmu membuli anakku. Ada kepikiran ada hari seperti ini enggak? Kamu gila. Sakit enggak? Senang banget. Jangan kotori tanganmu. Jiang Ning. Kamu bohong padaku, kamu sudah dapat kontraknya kan? Kamu bohong padaku, bukan? Benar. Aku memang bohong padamu. Kontraknya lama ku dapat. Kamu wanita ini. Berani sekali membohongiku. Mau. Berikan kontraknya padaku, itu proyekku. Akan kuberikan padamu. Proyekku. Proyekku. Sayangnya. Sekarang setumpuk kertas tak berguna. Proyekku. Song Yi. Semua yang terjadi padamu sekarang itu akibat perbuatanmu sendiri. Ning Ning. Semua ini demi keluarga, selama dapat proyek ini. Kita bisa hidup enak. Yoyo dan Yoyo juga bisa menjalani kehidupan yang baik. Semua yang kulakukan ini demi kalian. Menganggapku barang dagangan, membiarkan dia mengganggu anak-anak kita. Demi kebaikan kita? Song Yi. Aku sudah sadar. Aku tidak akan percaya omong kosongmu. Jangan ganggu aku. Kita sudah tidak ada urusan lagi.
Songi jangan pakai ini. Tanpa permata terbaik, bagaimana kompetisi desain 3 hari lagi? Tanpa permata, bagaimana menang proyek? Masa depan kita. Pergi. Kenapa kamu, Jiang Ning, bisa menarik perhatian Gu Yanshen? Kenapa kamu bisa membuat Song Yi jadi gila untukmu? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jiang Ning, aku tak izinkan kamu pergi. Kamu istriku. Aku tak setuju bercerai, tak ada yang merebutmu. Song Yi, Permohonan cerai sudah lama kukirim. Hubungan pernikahan kita sudah berakhir. Yuyu. Ayah di sini, kemari nak. Ayah peluk aku. Putri kecilku sudah datang. Yuyu. Aku yang sebenarnya ayahmu. Song Yi. Waktu itu kamu usir aku dan Yuyu keluar, kamu bilang sambil menunjuk hidung Yuyu, anak ini bukan anakku. Sekarang, ingat lagi kalau dia anakmu? Yuyu, siapa ayahmu? Kamu ayahku yang paling baik padaku. Kita pergi. Tidak. Song Yi. Sekarang kita harus... Jangan sentuh saya. Pergi. Tidak mungkin. Yoyo adalah putri saya. Bagaimana bisa memanggil orang lain ayah? Semua palsu. Mereka bersekongkol untuk menipuku. Ya, pasti begitu. Song Yi. Kak Song, kamu mabuk, aku akan antar kamu pulang. Ning Ning. Kamu mau pulang sama aku sekarang? Mabuk bagai ini masih ingat ya. Ayo kita pulang. Kak Song, kamu paling cintaku kan? Aku cinta kamu. Kenapa kamu di sini? Ini kamar aku dan Ning Ning. Ning Ning. Kamu sudah balik. Jiang Ning. Aku akan di kamarmu, di ranjangmu, tidur dengan priamu, semuanya milikku. Ning Ning. Maukah kamu menikah denganku? Aku pasti akan membuatmu bahagia. Ning Ning. Kenapa kamu? Kenapa kamu tidur di sini? Sayang. Kalau tidak di sini di mana lagi? Kenapa pakai baju tidur Ning Ning? Aku kan gak bawa baju. Lagi pula semalam kamu begitu semangat. Cepat ganti baju dan pulang. Fajar baru terbit. Ning Ning. Maaf, aku tidak bisa memberimu pernikahan yang mewah. Asal denganmu. Apapun aku rela. Siapa mau pakai gaun rusak begini? Apakah kamu yang merusaknya? Bukan saya, pasti Jiang Ying. Dia paling pandai berpura-pura menyedihkan menarik simpati orang. Hello. Bisa tolong lihat, apakah pakaian ini bisa diperbaiki?
Kenapa bisa rusak seperti ini? Maaf saya bicara jujur. Bahan pakaian ini tidak bagus. Biaya perbaikannya jauh lebih tinggi dari nilainya sendiri. Tidak usah khawatir, berapapun biayanya, saya mau. Baiklah, saya akan coba semampu saya. Oh iya, Nyonya Song beberapa waktu lalu memberi saya bahan untuk membuat cheongsam. Sudah hampir selesai. Tolong sampaikan kepadanya. Bahan apa itu? Bahan apa itu? Ini dia. Apa ini? Ini adalah Hiningsha yang ibu tinggalkan untukku. Dia bilang memakainya pada kesempatan terpenting kepada orang terpenting. Jiang Ning bilang waktu itu, akan memakainya untukku pada kesempatan terpenting. Sekarang Ning Ning ingin menjahit gaun dari bahan ini. Ingin berdamai denganku di lomba desainer. Kelihatannya dia dengan Gu Yanshen, ternyata hanya pura-pura. Ternyata dia masih mencintaiku. Selama aku menang di kompetisi desain perhiasan. Memperoleh proyek jutaan. Jiang Ning. Cepat atau lambat akan kembali padaku. Gaun ini mau dicoba dulu? Tidak perlu. Aku sudah menyiapkan baju untuk membuat Song Yi malu di kompetisi desain. Halo semua. Saya datang untuk mengambil baju yang diperbaiki. Oke, tunggu sebentar. Ada urusan mendesak dari kantor, ambilkan pakaian. Ini pakaian pernikahan Tuan Song yang perlu diperbaiki. Ini cheongsam Song Nyonya dari kain bulan. Mau dibawa pulang bersama? Ternyata kain bulan. Asal aku bawa pulang cheongsam ini, aku pasti jadi yang paling bersinar di kompetisi desain perhiasan. Oke, kasih ke aku. Oke. Jiang Ning. Kamu kan ingin bersinar di kompetisi desain? Tempe cheongsam ini. Aku ingin lihat bagaimana kamu tampil. Ada APA. Penjahit menelepon, Ruan Tangtang mengambil cheongsamku. Perlu bantuan untuk mengambil kembali? Tidak perlu. Cheongsam bulan itu sengaja aku biarkan dia lihat. Baju untuk kupakai sudah minta asisten siapkan. Kerah cheongsam ada bordir namaku. Hari kompetisi nanti, dia berani-beraninya pakai cheongsam milikku itu. Lihat saja nanti akan kupermalukan di depan umum. New York, Gu ini, pikirannya semakin dalam saja. Yang mengajariku intrik adalah Song. Sekarang saatnya mengembalikan kepada mereka. Tunggu saja kejutan di kompetisi desain perhiasan. Kak Song. Kali ini kita pasti menang. Proyek besar dan piala juara akan jadi milik kita. Setelah proyek kita dapat, aku akan berhenti kerja dan jadi desainer pribadi milikmu. Bersatu kita kuat. Kita pasti bisa menang. Berpura-pura alam. Walaupun Gu Yanshen ada di sebelahmu, lalu kenapa? Desain perhiasan itu bergantung pada keterampilan, bukan dari dukungan pria. Kau yang tak bisa memegang pena, ibu rumah tangga. Mana ngerti desain perhiasan? Tunggu aku menang lomba. Dapat proyek lomba desain perhiasan, saat itu kamu akan paham, hanya aku yang bisa memberimu masa depan yang kamu inginkan. Kamu ikut Gu Yanshen karena kebingungan sementara. Kamu akan kembali padaku cepat atau lambat. Gugup ya. Tidak gugup tepatnya. Harusnya bersemangat. Pikirkan orang yang penuh rencana akhirnya digigit balik. Itu membuatku bersemangat. Butuh aku siapkan. Chip tambahan butte semangat? Tidak perlu. Pertunjukan yang asli. Tentu harus main sendiri agar seru. Hai semua tamu. Sekarang saya umumkan, perlombaan akan dimulai. Silakan semua peserta datang ke area perlombaan yang telah ditentukan dan bersiap-siap.
Silakan para peserta membuat desain dengan tema mekar. Hitung mundur dimulai. Peserta. Jiang Ning. Yang menang hanya bisa aku. Perhatian semua peserta. Tersisa 20 menit lagi. Waktu kompetisi telah berakhir. Mon semu a Peserta menirakan karya mereka kepada saya. Jiang Ning. Kompetisi desainer perhiasan hari ini bukan kompetisi sekolah. Aku sarankan kamu mundur lebih awal. Agar nanti tidak merasa malu. Aku naik panggung untuk menerima, kenapa aku nggak bisa turun? Hari ini yang datang semua desainer elit, tokoh bisnis, meski kamu nggak takut kehilangan muka. Seharusnya Kak Song tetap peduli kan? Kamu gila ya? Ikut kompetisi ini, apa kaitannya denganmu? Baiklah, jika kamu sangat ingin ikut kompetisi, silakan. Saat itu nanti kamu akan tahu perbedaan antara kita berdua. Lepaskan kainjenan itu. Jiang Ning, aku sudah menemukan senjata ampuh untuk menang, sedangkan kamu pasti kalah. Baiklah teman-teman dan tamu undangan, kompetisi kita sudah berakhir. Teman-teman yang di sini bisa istirahat sebentar. 30 menit lagi kita akan umumkan hasil kompetisi serta pemenang karya, dan siapa yang akan mendapatkan proyek bernilai miliaran malam ini. Terima kasih. Kakak Song, aku baru saja lihat desain mereka. Gambar mereka tidak lebih baik dari milikku. Kita pasti menang kali ini. Tunggu hasilnya keluar. Aku penasaran berapa lama dia bisa berpura-pura di depan Gu Yanshen. 30 menit. Membuat orang berhayal berdiri di podium. Perluka. Beritahu untuk beri bocoran sebelumnya. Tidak perlu. Pertunjukan terbaik. Selalu paling memukau saat hampir berakhir. Bukankah begitu? Tang-Tang, yakin kamu yang menang? Tentu saja. Aku sudah bertanya ke panitia. Pemenangnya adalah desain sepasang sayap. Itu hasil karyaku. Bagus sekali. Sekretaris Ruan. Karyamu akan diakui setelah proyek. Jangan lupa kita ya. Tentu saja. Tiga 30 menit kompetisi, waktu audit sudah lewat. Aku yang juara kompetisi. Kenapa kamu memukulku? Baju ini dari mana? Cepat lepas. Kenapa aku harus lepas? Baju ini dibayarkan oleh Kakak Song. Jangan bikin keributan di sini. Jadi, baju benar kamu yang beri padanya. Aku tahu baju ini awalnya milikmu. Pinggangnya terlalu lebar, diubah jadi lebih ramping. Ini adalah kain Jiangnan Yueng. Elegan secara alami. Sedikit lebar dan agak santai dan nyaman terlihat elegan. Ketat terlihat murahan. Benar-benar sia-sia bahan bagusku. Sudahlah, bukankah cuma baju? Bahan itu adalah hadiah dari ibuku untuk anggap saja dari aku juga. Tang-Tang mau terima penghargaan hari ini, biarkan dia pakai. Yang ibumu kasih. Apakah ibumu tahu apa itu kain bulan bayangan? Mampu kasihnya? Mampu kasihnya, aku menjaga mukamu selama 7 tahun ini. Kecuali minta ini dariku, ibumu pernah kasih kita sesuatu? Sengit. Apa? Ini benda satu-satunya ibuku tinggalkan padaku. Kenapa kamu berikan? Ke wanita ini? Kamu. Lepas itu sekarang. Aku tidak akan lepas. Hari ini aku juara lomba. Aku bisa pakai pakaian bahan apapun. Kukatakan padamu, hari ini aku mau pakai pakaian ini, itu menang. Jangan cepat bicara. Tidak menerima juga tidak apa-apa. Ini kenyataan.
Tidak percaya, ayo lihat nanti. Pak Gudatan. Kenapa? Fiku. Aku tanya kamu, Pak Gu. Pakainya baju saya mau dia lepas. Lepasin. Fiku. Gimana lepas sekarang? terserah, kasih kamu 3 menit. Harus bikin keributan karena satu baju? Aku kasih 10. Aku tak mau 1 juta pun. Ini peninggalan dari ibuku, dia tak boleh menyentuhnya. Aku merasa jijik. Masih ada 1 menit. Kembalikan saja, cuma baju biasa, tak ada yang istimewa. Tapi kamu tetap ingin merebutnya. Bekla se mua. Si la camp du duc Tertib. Upacara penghargaan kita segera dimulai. Setelah hasil diumumkan, aku akan menjadi juara. Jiang Ning, kamu harus berlutut minta maaf. Siapa yang karyanya bakal menang? Ayo lihat layar besar. Karya ini sungguh luar biasa, sangat berjiwa. Kalau ini jadi produk nyata, pasti laku keras. Tentang karya ini, mari kita persilakan. Ini adalah karya saya. Ruan Tangtang. Kalau tahu karya milik saya, apa reaksimu? Menang dalam pertandingan ini cukup mengejutkan. Terima kasih atas dukungan kalian. Karya ini memakan banyak usaha saya. Sampai saya melihat tema lomba kali ini berkembang, inspirasi saya tiba-tiba muncul dan kurang dari 1 jam, karya ini selesai. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada seseorang. Terima kasih atas dukungannya dan dorongannya yang memberi saya keberanian hingga bisa berdiri di podium ini. Terima kasih kepada pasangan saya yang selalu menemani saya. Apakah ini karyamu? Apakah ini karyamu? Karya ini punya kamu? Kalau bukan, lalu, apa mungkin ini milikmu? Itu sama sekali tidak melambangkan mekar. Kenapa? Kamu lebih mengerti karya-karyaku daripada aku? Ning Ning. Duduklah, jangan bikin ribut. Sayap melambangkan kebebasan. Keberanian menerobos hambatan dan terbang tinggi, bukan mekar. Jiang Ning, turun cepat. Jangan bikin malu, oke? Oh, jadi, kamu sebagai ibu rumah tangga lebih paham karya aku daripada aku, si pencipta? Karena kamu sama sekali bukan pencipta. Apa bukti kamu? Aku kasih tahu kamu, aku bisa lapor kamu atas fitnah. Tentu saja aku punya bukti. Ya ampun, merinding aku. Sangat mengagumkan, aku juga ingin ikut terbang ke atas. Gambar ini jelas palsu. Kamu pasti melihat karya saya, lalu mengolah dan menggabungkannya. Waktu lomba singkat, jadi gambar saya pasti tidak seasli hasil gabunganmu. Perbesar bagian ini. Bunga memerah. Dia bunga memerah? Tidak mungkin. Lihat tanda tangannya. Apakah mungkin kamu adalah bunga memerah? Benar, saya adalah bunga memerah. Song Yi bisa membuktikan untuk saya, kan? Proyek lomba perhiasan harus saya dapatkan. Hanya jika Ruan Tangtang menang. Benar. Tangtang sudah bilang ke aku tentang ide ini. Aku percaya. Dia adalah Hua Yuran.
Oke, kamu bilang kamu Huayuran, lalu di mana karya lainnya? Karya lainnya sudah aku singkirkan. Aku rela jadi sekretaris Kakak Song. Rela untuk tidak menulis lagi. Kamu tidak punya, tapi aku punya. Karya Lamek. Kamu dapatkannya dari mana? Berani sekali kamu menempark. Kamu berani mengaku palsu. Kamu tahu arti dari bunga yang ingin terbakar? Tentu saja aku tahu, artinya adalah bunga ingin mekar seindah mungkin. Harus seperti api yang berkobar. Burung kenari di sungai hijau, bunga di gunung ingin terbakar. Sekarang kamu masih ada yang mau dikatakan? Karya ini, seharusnya kupakai sebagai contoh buruk, tidak bisa meniru esensinya, sungguh konyol. Selesai. Semua selesai. Ruan Tangtang menjiplak karya, melanggar aturan kompetisi. Dikeluarkan, tidak bisa ikut serta dalam proyek grup GU selamanya. Proyek. Proyek saya. Proyek saya. Untuk pemenang sebenarnya. Jiang Ning Nona Jiang. Tidak mungkin, saya tidak terima. Meski berbakat, dia ibu rumah tangga 7 tahun tidak menulis. Dia tidak punya hak. Baiklah, aku akan membuatmu menyerah dengan senang hati. Sangat indah. Dijadikan perhiasan plastik antik. Ya, batu rubi yang memikat, safir yang menawan, berlian yang sangat mewah. Memilih yang manapun bisa. Sekarang saya umumkan. Pemenang kompetisi desain kali ini adalah Nona Jiang. Semangat! Saya akan memberikan medali penghargaan kepada pemenang kompetisi kali ini. Selamat. Kamu memenangkan pertarungan pertama saat kembali. Ratuku. Dia benar-benar dewi cantik dan kaya. Gak tahu siapa yang beruntung bakal menikahinya. Kecantikan adalah hal kecil darinya. Siapa yang menikahinya bakal jadi orang paling beruntung di dunia. Ibu, kau datang. Pulang, ayo sini duduk. Jiang Ning kemana lagi buat belanja? Songi, uang bulan ini kenapa belum ditransfer? 5 juta sebulan gak cukup buat main kartu ya? 5 juta? Ngasih ke pengemis? Jiang Ning bikin onar, kurangin uang kita. Zuru dia turun sini. Bukannya setiap bulan ada 5 juta? Sudah berapa tahun ya sejak kalian pindah ke rumah besar ini, tiap bulan 10 juta. Kasih uang untuk keluarga malah diingat-ingat, perlu ya? Songi, kamu salah paham. Aku ingin menghitung pengeluaran bulan ini. Mau uang, ya kan? Tiap hari tahu mintanya doang. Gak ngerti gimana kamu bisa jadi begini. Kalau mau catat, catat dengan jelas. Aku mau lihat kemana semua uang yang aku kerja keras cari. Uangnya mana?
Desember kampung halaman 15 juta tahun baru. Pengeluaran meningkat. Zixing beli hadiah keluarga pacarnya, suami baju baru, 8, Yuyu baju baru, 300, November kampung halaman 10 juta. Pengeluaran hidup 5 juta. Tak heran beberapa tahun ini. Ning Ning tidak membeli baju baru. Knock. Adik ketuamu bilang kau mau cerai sama Yang Ning. Cerai saja, dari awal aku tidak suka dia. Bertahun-tahun punya anak perempuan Bu, pernahkah kamu memberinya sedikit kain? beri dia, Pantas. cerai saja pas. Dengan kondisimu, kamu bisa pilih siapa saja. Cari yang muda dan melahirkan banyak anak. Memberikan keturunan untuk keluarga kita. Yoyo tidak suka pakai garpu. Palayan. Halo Pak. Bawakan sepasang sempit. Pak, ada yang bisa saya bantu? Sempit. Baik, tunggu sebentar. Yoyo senang pakai apa, pakai itu saja. Terima kasih, Ayah. Anak baik. Bosku. Terima kasih telah mengadakan kompetisi desain perhiasan ini untukku. Benar-benar membuat Song Yi dan Ruan Tangtang hancur. Kamu pantas mendapatkannya. Anak kecil, kamu cantik sekali. Boleh saya ambil foto kamu? Maaf, anak pemalu, tidak bisa difoto. Oh baiklah. Pacaran yang serius tidak sampai membuat nenek menemanimu makan. Kamu dan si Gu itu masih lajang. Si Gu punya anak yang begitu besar. Aku harus mengirimkan foto ke sahabatku. Antarkan aku ke restoran. Yoyo enak enggak? Enak. Nenek, kok datang? 5 juta. Kasih 5 juta, jangan tinggalkan cucu saya. Kurang, saya tambah. Nenek, Nenek, apa yang sedang kamu lakukan? Saya di luar negeri, nggak tahu kamu carikan cucu menantu cantik begini. Cepat-cepat selesaikan pernikahannya. Putri kecil ini namanya siapa? Nenek, saya Yoyo. Yuyu itu merdu sekali. Harusnya dipanggil buyut. Bayat. Ya ampun, Yuyu kecil ini lucu banget. Sini. Hadiah dari buyut untuk pertemuan, ini semua untukmu. Anak manis Yuyu, pinjami nenek ibumu, bantu buyut, boleh ya? Baik. Yuk, ayo jalan. Sekarang cuma kita berdua. Yang ini kirim ke perusahaan hiburan, cepat kirimkan. Kirim ke perusahaan hiburan. Katanya pewaris grup Gu akan segera menikahi Nona Jiang Ning. YK. Akhirnya aku dapat kabar baik, selama bertahun-tahun Ashen tidak mencari pacar jelas bahwa dia sangat mencintai Nona Ning. Haha iya, bisa biarkan Tuan dan Nona Jiang menikah dulu. Ah iya, besok siapkan kamar baru, beli beberapa selimut baru pakai sutra terbaik dari Jiangnan. Kulit Nona Jiang yang begitu lembut tidak bisa pakai barang kasar. Baik, saya sudah ingat semuanya, akan saya atur besok. Yuyo sayang. Nenek buyut. Senyam. Beri aku ciuman. Kirimkan ke pacarku, Grady, dan beritahu mereka kalau Pangeran Ko mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya. Aku akan mengaturnya segera.
Apa yang kau lakukan? Kau tidak membawa Jiang Lemon kembali? Wanita sulit dikalahkan, mereka bersikap setelah beberapa kali. Wanita di desa dipukuli. Lemon tidak berbeda dengan wanita itu. Apa bedanya? Dia hanya seorang wanita besar yang dimanjakan yang bahkan tidak bisa melahirkan seorang putra. Anakmu sekarang bahkan belum seperti pria. Sialan perjanjian cerai. Aku sudah lama meminta cerai, pernikahan kita sudah berakhir. Jiang Ning. Kamu benar-benar ingin bercerai denganku? Dan menikah dengan Gu Yanshen? Di sini termasuk saham perusahaan, properti, mobil, ini jaminan untukmu, jadi kamu tidak perlu khawatir lagi. Tidak, aku tidak bisa. Milikku adalah milikmu. Kenapa kamu datang? Kak Song, semalam aku telepon kamu berkali-kali. Kenapa gak diangkat? Keluar. Gak bawa HP. Aku punya berita penting untuk kamu. Jiang Ning mau menikah. Temenin jalan-jalan malam ini. Biar kamu bisa lupa masalah. Nanti malam aku ajak Tang-Tang makan malam dengan lilin bareng. Oke. Tuan Song, Anda datang. Ini. Dan ini. Bungkus semuanya. Baik. Kakak Song, kamu akan membelikan semuanya untukku, kan? Ning Ning. Lihat tas ini, suka? Aku baru dapat bonus. Aku beli untukmu. Tas ini terlalu mahal, aku tidak butuh. Masih banyak hal yang perlu kita gunakan uang. Memiliki kamu di sisiku lebih berharga dari tas apapun. Jiang Ning tidak pernah membeli begitu banyak tas. Pak Song, semua produk baru ini dibungkus? Aneh, bukankah aku biasanya menganggap Jiang Ning membosankan dan merasa Tang-Tang lebih pengertian? Kenapa setelah meninggalkan Jiang Ning, terus teringat Jiang Ning? Bungkus. Semua dibungkus. Baik. Kakak Song, kamu baik sekali padaku. Ini adalah produk baru musim ini. Sayang lihat tas yang aku bawa ini bagus, kan? Nona Ruan sangat cantik, berkelas, apapun yang dia pakai pasti terlihat bagus. Ning Ning. Kamu cantik sekali. Kalau nanti aku punya uang, aku belikan banyak tas dan baju. Iya. Aku percaya padamu. Lihat dirimu. Bajumu terlihat suram, bagaimana aku bisa mengajakmu keluar berjumpa orang, sungguh mempermalukan aku. Jiang Ning dulu juga bersinar dan cantik, tapi setelah menikah menjadi suram. Semua ini salahku. Iya. Bungkus semuanya. Sama-sama ambil 2. Oke. Song Yi beli 2. Apa mau kasih ke Jiang Ning yang jelek itu? Nggak mungkin. Bukannya Song Yi paling benci dia? Pasti buat adiknya. Song Gege baik sekali. Ayo kita makan. Aku sudah pesan makan malam diterangi lilin. Yuk jemput Tang-Tang sekalian. Kita makan bertiga. Rasanya biasa saja. Song Gege. Aku nggak bisa masak. Nanti kalau kita menikah. Bagaimana kalau kita makan malam setiap hari? Kedengarannya romantis banget, ya. Papa Song, kamu ayah terbaik di dunia. Akupaling, Sayang sama kamu. Makan enak tiap hari paling bagus. Masakan Jiang Ning paling cocok di lidah. Dulu pulang jam berapapun. Katakan mau makan apa, lampu dapur selalu menyala. Makanan panas segera disajikan. Tidak seperti ini, mahal dan tidak kenyang. Papa Song, kapan kamu menikah sama Mama? Tang-Tang pengen selamanya hidup bersama Papa dan Mama.
Ada urusan kantor. Aku pergi dulu. Ning Ning. Song Yi, lepaskan aku. Aku tak mau lepas. Ning Ning, kita baikan lagi. Song Yi. Tidak mungkin lagi. Kenapa? Bagaimana mungkin setelah 7 tahun bersama? Mari mulai lagi dari awal. Song Yi, punya malu, aku tidak mau melihatmu. Pergi, jangan di depanku, mengotori tempat. Kamu memukulku. Memukulmu dianggap ringan. Kalau tidak pergi sekarang, nanti ketahuan di halaman Guyanshan ada anjing gila. Hati-hati, dia lempar kamu ke sana. Ikut aku pulang. Lepaskan aku. Lepaskan. Anakku, Tang hamil, aku akan punya cucu besar. Apa? Yuyu. Putri kecil ini cantik. Nyonya besar benar-benar beruntung. Semua orang, perkenalkan. Ini adalah orang yang paling saya cintai. Ibu Gu, ini adalah putri saya. Gu Yuyu. Tuan Gu ingin mengumumkan berita bahagia? Betul sekali, hari ini ingin mengumumkan berita bahagia. Cucu saya, Gu Yanshen, bulan depan akan menikah dengan Nona Jiang Ning. Ada apa ini? Ning Ning. Ini cincin berlian kelas atas yang saya minta dari desainer perhiasan terkemuka di Italia khusus untukmu. Aku ingin di hari ulang tahun Youyo. Melamarmu. Mau menikah denganku? Kawin saja, kawin saja, kawin saja. Aku mau. Luar biasa. Ning Ning. Akhirnya kamu mau menikah denganku. Apa? Jiang Ning dan Gu Yanshen benar-benar mau menikah. Halo, Nomor yang Anda hubungi. sementara tidak bisa dihubungi. Dia sudah memblokirku. Nenek bilang Yoyo harus tinggal di rumah lama sejenak dengan dia. Mereka berdua sangat dekat. Hubungan mereka sangat dalam. Aku tidak ada pilihan. Jadi lebih baik menuruti saja. Pas sekali, kita bisa menikmati waktu berdua. Aku punya sesuatu untuk dilihat. Sesuatu. Apa itu? Kalau begitu kau harus mencuri ciuman dariku. Lemon. Mengapa kau masih di sini? Sayang, lihat aku. Anda belum menciumku belum? Tapi, Lemon, kau istriku, bagaimana bisa melakukan ini padaku? Setelah 7 tahun hubungan, kau kejam melepaskannya? Aku menyesalinya. Aku benar-benar menyesal. Aku mohon, maafkan aku. Mantan suami yang baik harusnya seperti sudah mati. Dia istriku, kecuali aku bosan dengannya, dia akan selalu menjadi milikku. kamu kenapa marah-marah? Iya. Aku memang gila. Aku belikan bunga yang kamu suka dan memperbaiki gaunmu yang rusak. Dan ini. Cincin yang dulu aku belum kasih ke kamu, Ning Ning, aku benar-benar nggak bisa hidup tanpa kamu. Tanpa kamu, aku bakal mati. Jiang Ning bersedia meninggalkan segalanya demi kamu. Sudah lama kau membunuhku. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Ning Ning. Ning Ning. Ning Ning. Mau kemana, Nyonya Gu? Siapa Nyonya Gu Mu? Aku Nona Jiang. Baiklah Nona Jiang. Pertama Nona Jiang. Kemudian Nyonya Gu. Terima kasih. Jangan bilang terima kasih dulu. Aku mau tunjukkan sesuatu padamu.
Ini. Bukankah desainku? Dulu berupa sketsa, bagaimana? Aku menjadikannya perhiasan. Agar saat bertemu lagi, Memberimu kejutan. bagaimana? Lupa aku ya. Kamu baik-baik saja tidak? Aku sudah menelepon ambulans, kamu pasti baik-baik. Kamu. Ternyata kamu. Maaf. Aku datang telat, bertahun-tahun ini membuatmu menderita. Sengit. Kamu mau kemana? Tidak mau aku dan anak kita? Kamu tidak hamil, dari mana datangnya anak? Bahkan jika ada, aku tidak akan mau. Kamu sudah tahu. Dengarkan aku terlalu mencintaimu, jadi aku, Cintai aku. Sekarang tak punya uang, rumah, atau pekerjaan. Kamu masih mencintaiku? Kamu tidak mencintaiku. Hanya Ningning yang akan mencintai aku seperti ini. Nok. Gawat, ayahmu ditahan sama lintah darat. Cepat ambil uang dan tebus dia. Gak ada uang. Ini, bukankah kamu jual rumah, jadi ada uang? Uangnya sudah ditransfer ke Ningning. Biaya pengasuhan untuk Yuyu. Astaga, kamu kasih semua uang ke mereka, gimana aku bisa hidup? Nggak bisa hidup begini. Kondisi begini, gimana aku bisa bertahan hidup? Gimana aku bisa bertahan? Sedang apa? Nggak ada apa-apa. Cuma merasa semua ini nggak nyata, seperti mimpi. Setiap hari ke depan akan lebih bahagia dari hari ini. Gu Yanshen, kenapa kamu baik sama aku? Kamu masih ingat saat pertama kali kita bertemu? Sejak waktu itu, aku sudah tahu. Kamulah orang yang kucari seumur hidup. Tapi kita sudah melewatkan begitu banyak tahun. Sekarang di sampingku. Itu sudah cukup. Gu Yanshen, kamu tahu tidak? Kadang kamu benar-benar bikin merinding. Cuma buat kamu aja.